Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Kali ini kami dari jurusan Psikologi B27 dengan saya Hana Natasha Lova Aldinda Purba 2702259411. Nama saya Angela Micung dari jurusan Psikologi dengan NIM 27022676666. Nama saya Anabela Naftali Paswa Metram dengan NIM 27022689171 dari jurusan Psikologi. Jadi, apa itu kombucha? Kombucha itu adalah minuman hasil fermentasi teh manis yang menggunakan culture simbiotik dari bakteri dan ragi yang disebut dengan SCOBY atau Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Minuman ini memiliki rasa asam manis dan berkarbonisasi alami serta dikenal luas karena kandungan probiotiknya yang bermanfaat bagi kesehatan. Lalu, kombucha itu mengandung berbagai zat penting hasil fermentasi. Antara lain yang pertama ada probiotik seperti Lactobacillus, Acetobacter, dan Saccharomyces. Kemudian yang kedua ada asam organik seperti asam asetat dan asam glukonat. Lalu yang ketiga ada vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Lalu ada antioksidan dari teh, karbon dioksida, serta sejumlah kecil alkohol dan gula sisa. Berikut beberapa manfaat dari kombucha. Yang pertama, menyehatkan sistem pencernaan karena mengandung probiotik. Lalu yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga, detoksifikasi alami karena kandungan antioksidan. Lalu yang keempat, meningkatkan energi. Dan yang kelima, menyeimbangkan kadar gula darah bila dikonsumsi tanpa tambahan gula berlebih. Lalu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk kombucha? Yang pertama kita perlu SCOBY, lalu yang kedua air matang, kemudian ada gula pasir, teh hitam, jar atau toples, kemudian ada sendok, dan yang terakhir adalah kain. Cara bikin kombucha. Sebelumnya, toples harus direbus beberapa menit untuk disinfek kuman-kumannya dengan di dalam air mendidih. Jadi langkah pertama untuk membuat kombucha adalah pertama bikin larutan tehnya dahulu, kemudian masukkan gula dan aduk hingga gula tersebut larut. Kemudian masukkan larutan teh ke dalam toples. Tunggu sampai larutan tersebut dingin total atau suhu ruangan agar SCOBY tidak mati. Nah setelah itu larutan dingin, kita bisa pelan-pelan masukkan SCOBY ke dalam toples. Terakhir, tutup toples dengan kain dan ikat kain tersebut dengan karet agar SCOBY dapat bernafas. Namun, jangan letakkan toples tersebut di dalam tempat yang terlalu terang ataupun terlalu panas. Nah, setelah sudah selesai, maka tinggal tunggu 7-14 hari. Semakin lama proses fermentasinya, maka hasil kombuchanya akan semakin bagus. Cara menjaga kualitas kombucha. Pertama, memilih bahan yang berkualitas. Gunakan teh, gula, dan air yang bersih serta berkualitas tinggi agar hasil kombucha lebih sehat dan lezat. Kedua, memperhatikan kebersihan. Pastikan semua peralatan yang digunakan untuk membuat kombucha bersih untuk mencegah kontaminasi bakteri berbahaya. Ketiga, proses fermentasi yang benar. Ikutilah prosedur fermentasi sesuai panduan agar kombucha berhasil dan juga aman untuk dikonsumsi. Keempat, suhu penyimpanan yang tepat. Jaga suhu stabil yaitu sekitar 20-30 derajat Celcius agar proses fermentasi kombucha dapat berjalan secara optimal. Kelima, periksa SCOBY secara rutin. Amatilah kondisi SCOBY secara berkala untuk memastikan tidak ada jamur atau kerusakan. Keenam, menggunakan wadah yang tepat. Gunakan wadah dari kaca atau food grade, hindari plastik atau logam yang bisa bereaksi dengan asam. Ketujuh, botol tertutup rapat. Saat proses karbonasi, pastikan botol tertutup rapat agar terbentuk gas dan kombucha tetap segar. Kedelapan, simpan di suhu ruangan selama fermentasi. Fermentasi kombucha dilakukan di suhu ruangan dan jangan disimpan di kulkas selama proses ini berlangsung. Saran konsumsi kombucha. Pertama, untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal, disarankan untuk mengkonsumsi kombucha yaitu sekitar 120-240 ml setiap hari. Kedua, ketika tubuh sudah beradaptasi, konsumsi harian bisa ditingkatkan menjadi 250 ml atau lebih. Ketiga, bagi penderita diabetes atau penderita sakit berat lainnya, disarankan minum kombucha yang difermentasi lebih dari 14 hari untuk menghindari kadar gula yang terkandung di kombucha. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan. Berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan.